Baik anak-anak, kita akan lanjut ke pembelajaran 2. Perhatikan kedua jenis minuman di bawah ini. Gambar sebelah kiri menunjukkan minuman yang panas. Lalu gambar sebelah kanan menunjukkan minuman yang dingin. Indra Praba akan memberikan informasi ke otak untuk memberitahumu bahwa sesuatu itu terasa panas atau dingin. Nah, betulkah indra praba tidak dapat digunakan untuk mengukur suhu suatu benda? Dapatkah kamu menentukan dengan tepat perbedaan suhu antara dua benda dengan menggunakan indra praba pada telapak tanganmu? Dalam kehidupan sehari-hari, kamu sering mengukur suhu dengan penglihatan, sentuhan, dan perasaanmu saja, sehingga kamu hanya melakukan perkiraan terhadap derajat panas suatu benda. Nah, benarkah indra praba tidak dapat digunakan untuk mengukur suhu suatu benda? Dapatkah kamu melakukan dengan tepat perbedaan antara hangat dan dingin dengan menggunakan indra praba pada tangan? Ayo kita baca bersama-sama teks bacaan yang berjudul Perbedaan Suhu dan Panas. Indra praba seperti telapak tangan tidak dapat menentukan secara tepat derajat panas dan dingin suatu benda. Tangan hanya dapat memperkirakan panas dan dingin suatu benda. Tangan tidak dapat menjelaskan berapa nilai derajat panas atau dinginnya suatu benda. Pernahkah kamu pergi berkemah ke daerah pegunungan? Ketika malam hari, saat kamu berkemah di daerah pegunungan, kamu akan merasakan bahwa cuaca di sekitarmu terasa dingin, sehingga kamu memerlukan jaket yang tebal untuk menghangatkan tubuhmu. Lain halnya dengan penduduk yang tinggal di dataran tinggi seperti daerah pegunungan. Mereka tidak terlalu merasakan hawa dingin, karena mereka sudah terbiasa dengan hawa dingin di pegunungan. Hal tersebut membuktikan bahwa indra praba tidak dapat digunakan untuk mengukur derajat panas suatu benda karena setiap orang memiliki perbedaan dalam merasakan suhu di sekitarnya. Nah, dalam ilmu pengetahuan alam, untuk menyatakan tingkat panas dinginnya suatu keadaan digunakan suatu besaran yang disebut suhu atau temperatur. Panas atau kalor dan suhu adalah dua hal yang berbeda. Energi panas merupakan salah satu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Ketika sebatang logam dipanaskan dengan api, batang logam tersebut mendapat energi panas dari api. Energi panas membuat batang logam tersebut menjadi panas. Ketika batang logam tersebut panas, suhunya meningkat. Ketika batang logam menjadi dingin, suhunya menurun. Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Suhu suatu benda menunjukkan tingkat energi panas benda tersebut. Satuan suhu yang digunakan di Indonesia adalah derajat Celcius. Alat untuk mengukur suhu disebut termometer. Satuan panas dinyatakan dalam kalori dan diukur dengan kalorimeter. Nah, anak-anak, silahkan jawab dan tuliskan pada bukumu. Sekarang, ayo pahami. Berdasarkan pemahamanmu terhadap bacaan di atas, lengkapilah tabel berikut mengenai perbedaan antara panas dan suhu. Nah, di sini Ibu sudah menuliskan apa perbedaan dari panas dan suhu. Yang pertama, panas adalah salah satu bentuk energi, sedangkan suhu adalah besaran derajat panas suatu benda. Panas dapat diukur menggunakan kalorimeter. Suhu dapat diukur menggunakan termometer. Panas dapat berpindah dari satu benda ke benda lainnya, sedangkan suhu tidak dapat berpindah, namun dapat naik dan turun. Nah, sekarang anak-anak silahkan mengamati. Koran atau surat kabar merupakan salah satu media cetak yang paling lama yang dikenal dan diciptakan manusia. Surat kabar memiliki banyak informasi yang disediakan untuk pembacanya.
Salah satu informasi di dalam surat kabar adalah iklan tentang barang-barang kebutuhan masyarakat. Nah, anak-anak, silahkan cari paling sedikit 5 buah gambar yang menggunakan sumber energi panas. Lalu jelaskan kegunaan barang tersebut dan sumber energi panas. Nah, di sini Ibu sudah menampilkan beberapa contoh barang-barang yang berkaitan dengan sumber energi panas. Salah satunya adalah setrika listrik. Lalu ada magic jar untuk menanak nasi. Lalu ada microwave atau oven, dan ada pengering rambut. Nah, tahukah kamu termometer pertama kali dibuat pada tahun 1592 oleh seorang ilmuwan Italia bernama Galileo Galilei yang menggunakan udara dan air. Nah, pada tahun 1714, ilmuwan Jerman bernama Daniel Gabriel Fahrenheit membuat termometer yang berisi air raksa. Pada tahun 1742, ilmuwan Swedia bernama Andreas Celsius menemukan termometer yang menggunakan skala ukuran 100. Di Indonesia, termometer yang banyak digunakan saat ini adalah termometer Celsius yang menggunakan ukuran 0 hingga 100 derajat. Nah, anak-anak, di sini ada percobaan mengenai cara kerja dari termometer. Anak-anak boleh coba di rumah dengan langkah-langkah dan bahan-bahan yang sudah ditampilkan, dan langkah-langkahnya juga silahkan diikuti. Lalu, berdasarkan kegiatan percobaan tersebut, mungkin anak-anak bertanya, mengapa air di dalam botol bisa naik? Adakah peristiwa perpindahan panas pada percobaan tersebut? Apakah kesimpulan yang dapat kamu ambil dari percobaan tersebut? Nah, ternyata prinsip kerja termometer cukup sederhana ya. Air di dalam botol memuai setelah menerima energi panas. Ini adalah contoh dari termometer. Nah, anak-anak, tahukah kamu tentang gamelan? Gamelan adalah sekumpulan alat musik tradisional. Setiap alat musik yang ada pada gamelan menghasilkan bunyi yang berbeda. Beberapa alat musik seperti gong dan bonang terbuat dari logam. Dalam pembuatannya, gong dan bonang harus dibentuk dengan cara dipanaskan. Gamelan digunakan untuk mengiringi beberapa lagu daerah yang dimainkan dalam tangga nada sederhana. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan tangga nada? Tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berurutan. Misalnya, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ada banyak jenis tangga nada di antaranya adalah tangga nada diatonis dan pentatonis. Tangga nada diatonis adalah tangga nada yang mempunyai dua jarak nada, yaitu 1 dan setengah. Beberapa alat musik seperti piano dan organ memiliki sistem tangga nada diatonis. Pada sistem tangga nada diatonis, dalam satu rangkaian nada terdapat 7 nada pokok. Nada ke-8 merupakan pengulangan nada pertama. Tangga nada pentatonis merupakan jenis tangga nada yang hanya memakai 5 nada pokok. Ragam tangga nada pentatonis dibedakan oleh jarak antar nada serta pilihan nada yang didengar. Berdasarkan nadanya, ada tangga nada pentatonis yang menggunakan tangga nada jenis pelok dan tangga nada jenis slendro. Contoh alat musik yang menggunakan tangga nada jenis pelok dan slendro adalah gamelan Jawa. Selain gamelan Jawa, ada juga gamelan Sunda, Bali, Madura, dan Batak. Tangga nada pelok biasanya menggunakan susunan nada yang berbunyi seperti nada-nada do, mi, fa, sol, si. Salah satu lagu daerah yang menggunakan tangga nada ini adalah lagu Gundul Gundul Pacul dari Jawa Tengah.
Sedangkan tangga nada slendro biasanya menggunakan susunan yang berbunyi seperti nada-nada do, re, mi, sol, la. Lagu yang menggunakan tangga nada ini memberi kesan gembira dan lincah. Salah satu contoh lagu dengan tangga nada slendro ini adalah lagu Cublak-Cublak Suweng dari daerah Jawa Tengah. Nah, berikut ini adalah perbedaan dari jumlah dan nada pada tangga nada diatonis dan pentatonis. Anak-anak silahkan perhatikan ya. Kamu tentu ingin tahu lagu-lagu daerah yang menggunakan tangga nada pentatonis. Simaklah lagu-lagu berikut. Perhatikanlah nada-nada yang digunakan pada lagu tersebut. Ada berapa nada yang digunakan? Nah, sekarang kita akan bernyanyi bersama-sama lagu Cublak-Cublak Suweng. Baik, kita akan menyanyikan lagu yang kedua, yaitu Gundul-Gundul Pacul. Gundul-gundul pacul-cul kembelengan, nyunggi-nyunggi wakul-kul kembelengan, wakul nglimpang sekane tati saratan, wakul nglimpang sekane tati saratan. Demikian lagu dari Gundul-Gundul Pacul. Nah, lalu di tabel ini anak-anak diminta untuk menuliskan kriteria dari lagu Cublak-Cublak Suweng dan lagu Gundul-Gundul Pacul. Di sini asalnya sama-sama dari daerah Jawa Tengah dan tangga nada lagu Cublak-Cublak Suweng yaitu slendro, sedangkan Gundul-Gundul Pacul tangga nadanya pelok. Arti syair lagunya secara singkat bahwa Cublak Suweng yaitu tempat suweng yang berserakan, baunya dituju anak kerbau, dan yang seterusnya. Sedangkan Gundul-Gundul Pacul menceritakan tentang gundul-gundul cangkul, sembrono, membawa bakul dengan sembrono, lalu nasinya tumpah sehalaman. Kesannya, lagu Cublak-Cublak Suweng gembira dan lincah, sedangkan Gundul-Gundul Pacul gagah dan sakral. Silakan tuliskan pada bukumu ya. Terima kasih sudah selesai belajar di pembelajaran 2. Selamat pagi anak-anak, sekarang kita akan masuk ke pembelajaran ketiga. Manusia dengan lingkungan alam. Semua makhluk hidup yang ada di bumi melakukan hubungan dengan sesama makhluk hidup maupun dengan lingkungannya. Lingkungan alam terdiri atas benda mati dan makhluk hidup. Lingkungan alam merupakan sumber penghidupan bagi makhluk hidup, karena alam menyediakan semua kebutuhan makhluk hidup. Benda mati dan makhluk hidup saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya. Bahkan antar keduanya saling berkaitan. Salah satu bentuk hubungan antara benda mati dan makhluk hidup adalah jenis tanah, suhu, dan curah hujan di suatu tempat dapat memengaruhi jenis tanaman yang tumbuh dan hewan yang berkembang di daerah tersebut. Makhluk hidup juga dapat memengaruhi benda mati. Contohnya, daerah yang banyak tumbuhannya akan menyebabkan daerah tersebut menjadi lebih sejuk. Daerah yang masih banyak tumbuhannya cenderung memiliki air tanah yang baik dan berlimpah. Hal ini terjadi karena tanaman membantu tanah untuk menahan air dan menyimpannya di dalam tanah dengan baik. Bagaimana dengan manusia? Hubungan antara manusia dan lingkungan alam dapat dikelompokkan menjadi dua. Pertama, hubungan yang membuat manusia harus dapat menyesuaikan diri dengan alam.
kedua adalah hubungan yang membuat manusia dapat memanfaatkan alam sekitarnya. Salah satu cara manusia untuk menyesuaikan diri dengan alam adalah dengan mempelajari peristiwa alam yang ada di lingkungannya. Para petani harus menyesuaikan waktu tanam dengan musim hujan agar tanamannya dapat tumbuh dengan baik. Para nelayan memilih waktu untuk berlayar, menyesuaikan dengan keadaan cuaca agar terhindar dari bencana dan memperoleh tangkapan ikan yang banyak. Manusia juga harus dapat memanfaatkan alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Contohnya, untuk menanggulangi akibat kemarau panjang yang menyebabkan menurunnya hasil pertanian, manusia mencoba membuat hujan buatan. Pembuatan hujan buatan ini tentu dengan menggunakan pengetahuan dan teknologi. Nah, sekarang silahkan kerjakan di buku tulismu ya. Jawab pertanyaan berikut ini. Nah, dari bacaan itu, saya semakin mengerti bahwa manusia sangat bergantung pada lingkungan alamnya. Betul, manusia mempunyai kemampuan untuk mempelajari keadaan lingkungannya dan melakukan penyesuaian untuk bertahan hidup. Yuk kita coba untuk mengamati lingkungan sekitar kita. Berikut ini contoh bentuk interaksi masyarakat dengan alam dan hasil interaksinya. Yang pertama, bercocok tanam. Hasil interaksi dengan lingkungan alam mudah mendapatkan sayuran segar. Lalu yang kedua, bentuk interaksi masyarakat menjadi nelayan dan hasil interaksinya mendapatkan ikan dan hasil laut lainnya. Nah, selain keempat bentuk interaksi tersebut, dapatkah kalian menyebutkan bentuk interaksi lainnya? Saya baru menyadari bahwa apa yang saya makan berasal dari hubungan manusia dengan lingkungan alamnya. Saya bersyukur tinggal di daerah yang memiliki hasil pertanian yang melimpah. Di daerah Papua, mereka biasa memakan umbi-umbian, Din. Hal itu terjadi karena di sana mereka tidak menanam padi seperti masyarakat di Pulau Jawa. Umbi-umbian merupakan tanaman yang paling mudah tumbuh dan mudah dirawat di sana. Wah, saya baru tahu. Berarti jika daerahnya berbeda, tanaman yang dihasilkan pun bisa berbeda ya. Masyarakat yang tinggal di sana juga harus menyesuaikannya. Pengetahuan yang baru untukku, Ben. Ya, tetapi kesamaannya adalah semua orang berhak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, termasuk mencari makan. Bicara soal hak apa saja ya yang kita miliki, ya Din? Nah, tahukah kamu bahwa setiap manusia yang hidup di dalam masyarakat mempunyai hak yang dilindungi oleh undang-undang? Salah satu hak warga negara Indonesia adalah mendapatkan pendidikan yang layak. Tahukah kamu apa maknanya? Kita adalah warga negara Indonesia. Kamu yang lahir dan besar di Indonesia mempunyai hak sebagai warga negara Indonesia. Sebagai seorang siswa pun, kamu mempunyai hak-hak yang harus kamu ketahui. Bacalah bacaan berikut dengan seksama sebelum kamu melakukan kegiatan selanjutnya. Nah, di sini ada bacaan mengenai konvensi hak-hak anak. Anak-anak dapat membacanya secara mandiri ya. Nah, berikutnya ada bacaan mengenai hak-hak seorang siswa. Silahkan anak-anak baca secara mandiri ya, dan tuliskan hak-hak anak-anak sebagai seorang pelajar. Terima kasih sudah mengikuti dan menyaksikan video pembelajaran ketiga ini ya. Ibu harap anak-anak dapat memahami materi dengan baik dan jangan lupa tugas yang sudah diberikan dikerjakan ya. Terima kasih, selamat berjumpa di pembelajaran berikutnya.